Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sukabumi Utara 05, Ibu Wantina SPD, Bapak Ibu Guru PTK SDN Sukabumi Utara 05, beserta teman kita sejawat Bapak Dr. M. Fahmi Akbar yang pada hari ini akan mengadakan acara sosialisasi dari program CGP atau Guru Penggerak. Atas segala rahmat Allah, pada akhirnya kita dapat berkumpul di sini bersama menghantar jenjang karir Bapak dari Bapak Fahmi Akbar untuk tetap komitmen dan ikut, dan kita doakan lulus sebagai guru penggerak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan waktu yang ada. Kita akan mengadakan acara ini dalam 3 sesi, yaitu yang pertama acara pembukaan, yang kedua nanti ada bersama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya acara yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat adalah paparan dari Bapak Dr. M. Fahmi Akbar tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir nanti akan ditutup oleh doa dan penutup. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, sebelum kita menyanyikan lagu kebangsaan, kita awali kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Dan kepada yang terhormat Ibu Warsiti, dipersilakan untuk memimpin. Terima kasih Bu Warsiti. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Sukabumi Utara 05. Kepadanya waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Didik Subianto selaku fasilitator dari calon guru penggerak sekolah kami, yaitu Bapak Muhammad Fahmi Akbar. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Sukabumi Utara 05, Ibu Iis Nurhayatin MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Tendik SDN Sukabumi Utara 05. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan atau melimpahkan karunia kepada kita berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di ruangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Puji syukur kita sanjungkan juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga kita nantinya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kita, sahabat kita, Bapak Muhammad Fahmi Akbar. Diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas dalam modul pada pelatihan calon guru penggerak. Kemudian materi yang luar biasa ini nantinya akan dapat diterapkan di sekolah kita untuk mewujudkan kegiatan atau pembinaan sekolah Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar bagi siswa, sehingga budaya disiplin kita akan terwujud. Disiplin banyak orang memaknai sebagai suatu yang dilakukan dan cenderung adanya ketidaknyamanan, serta adanya sering dihubungkan dengan tata tertib yang selalu diikuti dengan reward atau sanksi, juga hukuman bagi pada pelanggarnya. Lalu budaya positif ini akan terjadi juga hubungan sosial antara guru dengan siswa akan lebih humanis, lebih komunikatif, sehingga guru akan memahami latar belakang sikap yang akan dilakukan oleh siswanya. Kemudian nantinya juga saya berharap Bapak Ibu guru bisa mendapatkan wawasan pengetahuan yang lebih luas lagi dan bisa menerapkan ilmu yang didapatnya pada acara kegiatan ini untuk mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita SDN Sukabumi Utara 05. Semoga acara ini berjalan dengan sukses dan lancar sampai pada akhir nanti. Demikian sambutan dari saya akhiri. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan maksudnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wantinah yang telah memberikan sambutan untuk acara diseminasi budaya positif. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan dan kita akan belajar bersama pada hari ini dengan rekan kita Bapak Dr. Muhammad Fahmi Akbar dalam acara paparan diseminasi budaya positif. Semoga ilmu kita hari ini akan bertambah lebih baik dan dapat diaplikasikan di lingkungan sekolah kita. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Fahmi Akbar, kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin ya, saya buka masker. Agak susah ngomongnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah kita, yang sama-sama kita cintai dan kita harapkan kedatangannya selalu bersama kita, yaitu Ibu Wantina SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah kita, Ibu Iis Nurhayatin MPD, yang selalu bersemangat untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Dan yang saya muliakan, yang saya banggakan orang tua kita, Ibu Hajah Dewi Asmi. Nah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya banggakan seluruh rekan-rekan guru sejawat saya di sini, lebih dari 10 orang, ada 12 orang di sini hadir semuanya, dari guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, dan juga ada guru olahraga dan guru agama. Ya. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat ya Bu. Iya, semangat. Hari ini saya merasa berbahagia karena diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Tapi mohon maaf, sebenarnya sebelumnya juga mohon maaf, saya bukan orang yang paling baik di antara Bapak Ibu. Saya cuman kebetulan saja mendapatkan tugas untuk mengadakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Saya tahu di sini banyak guru-guru hebat, guru-guru sabar, guru-guru ulet yang potensinya bisa memajukan sekolah kita, SDN Sukabumi Utara 05. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya mulai, saya ingin mengadakan perumpamaan. Coba Bapak Ibu lihat perumpamaan seperti ini. Nah, ada yang harus kita mulai dari paradigma. Kalau kita sobek secari kertas, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan sekuat tenaga. Ini ada A, ada B. Kita minta kepada teman kita itu genggam. Kemudian teman Anda itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda itu. Ya, bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap agar apa saja bisa dilakukan untuk membuka kepalan tangan Anda. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu semua, kira-kira Bapak Ibu akan membukakan nggak kepalan tangannya itu? Halo? Ini kita ada sobekan kertas. Kita pegang itu sobekan kertas. Terus teman kita bilang, ayo dong buka dong. Ada yang ngerayu, ada yang ngancam juga, kalau nggak buka awas, besok nggak dapat jajan. Kira-kira kita buka nggak? Nggak bakal kita buka. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ada yang tahu Pak? Untuk menambah rasa penasaran. Menambah rasa penasaran. Ya. Ada lagi barangkali dari ibu yang lain, bapak yang lain? Sangat berharga. Ya, ngapain dikasih ke orang? Betul. Ada lagi? Rahasia. Orang nggak usah tahu gitu ya. Rahasia sendiri. Ngapain orang tahu? Ya. Ada lagi ibu? Ada sesuatu yang harus diketahui orang, ada batasnya, dan ada sesuatu juga yang kita harus tutup-tutupin, tapi ada batasnya. Ada batasnya yang boleh orang tahu. Bu Nur? Karena itu barang kesukaan kita. Oh benar, hampir sama tadi ya, barang berharga atau barang kesukaan kita. Nah, perubahan paradigma ini yang ingin saya sampaikan. Begini Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa saja membuka telapak tangan kita kalau kita mau. Artinya kesadaran kita sendiri untuk membuka tangan itu tergantung dari kita. Biar orang lain membujuk, merayu, mengancam, kalau kita nggak mau buka, nggak kebuka juga. Inilah paradigma yang selama ini ada di sekolah kita, di murid-murid kita. Kita nggak bisa tahu motivasi murid kita melakukan sesuatu itu. Kenapa kamu memukul teman kamu? Dia nggak akan kasih tahu. Bisa jadi itu rahasia dia. Bisa jadi dia terancam, bisa jadi itu berharga sekali buat saya. Kalau saya kasih tahu guru saya nanti kurang menarik lagi buat saya dan lain sebagainya. Jadi kesadaran untuk membuka telapak tangan itu
sama seperti kesadaran intrinsik yang ada pada siswa atau murid-murid kita. Murid-murid kita nggak bakal berubah kalau mereka tidak merubah dari diri mereka sendiri. Jadi tugas kita ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membangun kesadaran murid-murid kita. Nah, disinilah budaya positif kita akan mulai. Bisa nggak budaya positif itu dilakukan dengan maksa-maksa? Bisa nggak budaya positif itu dilakukan dengan ancam-mengancam? Oh, kalau kamu nggak gini, kamu nanti tidak naik kelas. Kalau kamu nggak begini, nanti kamu dapat poin yang jelek-jelek. Kalau kamu nggak melakukan hal ini, nanti kamu akan merasakan hukumannya. Nah, budaya atau paradigma seperti inilah yang coba dalam kurikulum Merdeka Belajar di saat ini untuk coba dikembangkan. Jadi anak atau murid mereka akan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik karena dorongan motivasi dari dirinya sendiri. Nah, kita masuk kepada teori kontrol. Kita menganggap bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Itu anggapan. Tapi dalam kurikulum Merdeka Belajar kita itu semua ilusi. Murid sebenarnya tidak mau dikontrol oleh kita, Bapak, Ibu. Mereka itu terpaksa melakukan aturan, melakukan apa yang kita mau, dan mereka tidak nyaman dengan kontrol yang ada pada diri kita. Jadi kita harus merubah paradigma itu, bahwa murid bisa dikontrol seluruhnya oleh guru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik akan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik, Bapak Ibu, kamu ini gimana sih? Kok nggak bisa-bisa? Itu kritik tidak akan menguatkan karakter murid-murid kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan efektif bermanfaat. Nah, ini juga. Jadi ngomong jelek ilusi, ngomong bagus juga ilusi. Terus kita mau ngapain? Maksudnya penguatan positif ini kalau dalam belajar itu ada ranking misalnya. Ternyata ranking itu bisa mematahkan semangat orang-orang yang tidak punya ranking. Bisa menjatuhkan harga diri murid-murid kita. Oh, ternyata saya emang nggak bakal bisa masuk ke ranking tersebut. Nah, budaya seperti ini yang harus kita rubah. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ini juga nggak boleh, karena ketika dipaksa melakukan sesuatu, yang timbul adalah ketidaknyamanan. Misalnya, kamu ini datang harus jam segini. Itu pemaksaan orang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Mungkin mereka akan datang sebelum waktunya, tapi mereka tidak merasa nyaman alias terpaksa. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Ya, ini misalnya dunia pendidikan, kita pahami, oh ternyata dia memahami cuma sampai segitu ya. Oh, pendidikan menurut orang tuanya cuma begitu aja. Kita pahami dulu. Kemudian yang kedua, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kenapa dia melakukan sesuatu? Nanti kita akan bahas ini. Kemudian yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini teori kontrol nih. Jadi seperti tadi membuka telapak tangan kita. Yang bisa menentukan membuka telapak tangan ini bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita mau buka, berarti kalau kita mau buka, kita yakin bahwa orang yang melihat apa yang ada dalam genggaman kita itu adalah orang yang kita percaya. Orang yang bisa menyamankan kita, baru kita bisa buka itu telapak tangan kita itu. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus ada kolaborasi dan konsensus, artinya kesepakatan. Ya, ini boleh nggak dikerjakan, ini boleh nggak dilakukan. Itu semua harus berdasarkan konsensus. Dan yang terakhir ini dia, berpikir menang-menang, bukan berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol berpikir menang-menang itu di sana nyaman, di sini juga nyaman. Win-win solution.
nanti kita akan belajar triangle, ada segitiga restitusi. Itu teori menang-menang. Gimana caranya supaya anak yang melakukan kesalahan dia tidak kemudian minder, kemudian malu dan sebagainya ketika memperbaiki kesalahan tersebut. Ini namanya win-win solution. Nah, ini ada bagan disiplin positif. Ini teori kontrol yang dilakukan oleh Dr. William Glasser. Nah, coba perhatikan diagramnya. Nah, saya biasanya diri nih, kalau nggak jalan-jalan. Cuman di tempat ini, mohon izin ya Bu ya kalau saya diri. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara mengatakan begini, yang dimaksud dengan merdeka, kata beliau, merdeka itu artinya bukan lepas dari penjajahan saja, tapi yang dimaksud dengan merdeka itu adalah kita bisa melakukan sesuatu berdasarkan kontrol diri kita. Itu merdeka. Ya. Kita memerdekakan anak, gimana caranya agar mereka melakukan sesuatu berdasarkan kontrol atau kesadaran yang dimiliki anak tersebut, baru anak itu bisa merdeka. Jadi selama ini mungkin ya kita juga sama-sama merasakan ya sebagai guru, anak itu melakukan sesuatu biasanya terpaksa. Benar Bu? Benar kan? Terpaksa. Ya. Karena ada sanksi, ya, ada aturan dan lain sebagainya. Nah, di kurikulum merdeka ini kita berusaha untuk seluruh murid-murid kita melakukan sesuatu yang baik itu bukan karena terpaksa, tapi berdasarkan kesadaran dia. Ini loh kita butuh ini, kalau nggak begini nanti akibatnya ke kita sendiri. Itu namanya kesadaran. Nah, ada teori motivasi. Yang pertama adalah teori motivasi ekstrinsik. Biasanya itu menghindari hukuman. Yang pertama, takut dihukum nih, itu ekstrinsik. Dan mungkin kita juga mengalami ya kalau ekstrinsik itu di rumah atau di sekolah. Waktu dulu kita kecil, kalau kita tidak melakukan sesuatu kita bisa kena hukuman, ya kena sabetan atau nggak dapat jajan dan sebagainya. Mungkin Pak Ramdo jajannya waktu itu agak banyak ya. Ya. Jangan dikata, ente kadang-kadang. Ya, jangan terlalu serius juga nih ya, kita agak ini dikit lah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Saya dulu pernah menghafal Al-Quran. Kalau satu surat itu dapat uang Rp2.000. Kalau satu surat Rp2.000. Saya membayangkan kalau 30 juz 30 itu berapa surat? 2.000 kali berapa ya? 114. Itu 2.000 kali berapa ya? Banyak betul duit saya. Itu motivasi ekstrinsik. Ya. Nah, pertanyaan saya dengan Bapak Ibu semua, kira-kira motivasi ekstrinsik itu bisa bertahan lama atau tidak? Bu, Pak? Sementara. Betul. Disinilah pentingnya kita membangun motivasi intrinsik. Karena ekstrinsik itu cuma sementara. Kalau nggak ada duitnya dia nggak bergerak. Kalau nggak ada hukumannya dia nggak jalan. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik? Caranya adalah mengembalikan kepada dirinya. Coba dihargai. Ente atau kamu kalau nggak belajar itu akibatnya ke kamu sendiri. Kamu nggak bisa apa-apa. Akibatnya ke kamu sendiri. Kamu akan ketinggalan pelajaran. Kamu akan ketinggalan dari teman-teman kamu. Jadi dikembalikan kepada dirinya sendiri. Membangkitkan semangat untuk bisa muncul motivasi intrinsik itu memang prosesnya agak panjang. Tidak bisa membalikan seperti membalikan tangan. Tapi kalau motivasi ekstrinsik gampang. Kamu kalau bisa dapat hadiah nih, itu gampang dan cepat. Tapi hilangnya juga cepat. Bapak Ibu yang berbahagia, ada nilai-nilai atau kebajikan universal yang kita harus yakini bahwa itu berguna buat murid-murid kita. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Ya,
beriman dan bertakwa, bernalar kritis, apalagi berkebinekaan global. Ayo Bapak masih ingat? Saya mau ngetes nih. Ada 5 atau 6 ya. Mandiri, gotong royong, ya, religius, beriman dan bertakwa, ya, dan berakhlak mulia itu 1. Terus bernalar kritis, gotong royong, apa lagi? Mandiri, kreatif, betul, ya. Inilah profil-profil pelajar Pancasila yang diharapkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang universal. Semua agama ikut dengan itu. Semua suku nggak menentang nilai-nilai itu. Dari manapun kita berasal. Nah, inilah yang harus diturunkan menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas biasanya kita akan tahu tuh peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ditumbuhkan dari murid-murid kita bahwa apa sih yang mereka butuhkan, di situ menjadi keyakinan kelas. Oh, saya pengen dihargai. Guru dan murid di kelas 6B harus saling menghargai. Jadi keyakinan pasti seperti itu. Apalagi sih yang kamu butuhkan? Ditanya kepada murid-muridnya, baru itu akan menjadi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kita akan coba masuk kepada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Saya pernah belajar di modul 1.4 itu begini. Ada orang yang terlambat datang. Ini saya nggak nyontek diri saya sendiri. Ada orang. Ini pada ketawa semua nih, nggak serius ini. Ada murid, jangan orang deh. Ada murid yang terlambat datang. Kemudian kita akan pada posisi 5 nih, 5 kontrol. Yang pertama pada posisi penghukum. Pada guru piket. Kamu datang terlambat. Kamu harus seperti ini. Kamu nggak boleh masuk jam pertama. Kalau perlu kamu balik lagi ke rumah. Itu namanya posisi penghukum. Ya. Itu menciptakan identitas gagal. Identitas gagal itu nanti anak akan merasa, ya, saya nggak bisa belajar. Ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi itu namanya identitas gagal. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ada model guru yang seperti itu. Ketika ada murid datang terlambat, kamu nggak tahu nih jam berapa? Hah? Kamu tahu nggak murid kamu udah pada belajar? Kamu nggak malu? Itu menciptakan rasa bersalah. Posisi ada seperti itu. Mungkin kita juga sama. Saya juga mengalami, Bapak Ibu. Jadi ngomong begini ini berdasarkan juga pengalaman kita semua. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ya udahlah, kamu besok jangan terlambat lagi ya. Ya sudah, masuk sekarang. Malu dong. Nggak enak. Ibu kan guru kelas 3A. Nanti gimana kata guru-guru yang lain? Udah, kamu masuk sana. Itu sebagai teman. Nanti murid akan merasa, oh tenang aja, gurunya baik. Kalau terlambat juga masuk. Itu posisi teman. Dan itu semuanya identitas gagal. Ya, ketiga-tiganya itu identitas gagal. Membuat anak akhirnya menjadi gagal. Nah kemudian, yang keempat, ada identitas atau kontrol pemantau. Nih, pemantau atau pengawas. Biasanya guru yang model pengawas itu begini. Ada anak terlambat. Kamu tahu nggak sekarang jam berapa? Jam 7 Pak, lewat. Kamu tahu hukuman kalau terlambat ngapain? Iya tahu Pak. Misalnya ngejengkalin lapangan. Ini contoh. Kalau pelajaran olahraga, hukuman fisik masih dibolehkan, ya, selama tidak memberatkan murid-muridnya. Jadi lari 2 putaran, itu kalau PJOK masih dibolehkan. Tapi kalau kita sebagai guru kelas atau guru bidang studi, ya lakukan sesuatu yang sesuai dengan bidang studi kita atau pelajaran yang ada di kelas kita. Nah, pemantau itu seperti itu. Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Melanggar poin yang nomor berapa? Itu pemantau. Ya. Nanti dapat skornya berapa? Kamu tahu nggak? Nah, itu pemantau. Dia cuma ngawasi, nyuruh, terus melakukan hukuman-hukuman yang, tapi bukan hukuman juga sebenarnya. Konsekuensi dari apa yang dia lakukan.
Nah, kemudian ada tipe manajer. Kalau tipe manajer itu, kamu terlambat ya? Iya. Sekarang apa upaya kamu supaya kamu tidak terlambat lagi besok? Ditanya, saya akan bangun pagi Pak. Iya, bangun paginya bagaimana caranya? Saya akan setel alarm Pak. Kalau alarm mati kamu gimana? Oh, sebelum setel alarm saya minta bantuan Bapak Ibu saya supaya bangunin saya Pak. Itu namanya manajer. Dia tahu cara mengetahui atau solusi yang harus dilakukan oleh anak dan terbangun dari anak sendiri. Bukan kita menawarkan. Apa yang bisa kamu lakukan supaya besok nggak terlambat lagi? Nah sekarang kalau terlambat, kamu mau melakukan apa? Ya, supaya kamu besok nggak terlambat lagi. Di sekolahnya kamu mau ngapain? Oh saya gini aja Pak. Saya mau membersihkan ya di depan kelas kita ini Pak. Jadi semua itu berangkat dari kesadaran dirinya. Bukan guru yang nyuruh. Ayo, kamu karena terlambat, nih kamu bersihin kelas di sini ya. Bukan dari guru. Kalau dari guru namanya pemantau atau penghukum. Tapi kalau kesadaran muridnya dibangun karena dia sebagai manajer, dibangun kesadarannya. Bagaimana dong? Kan teman-teman kamu udah masuk. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Ada pilihan di situ. Dia mau ngepel atau dia mau membersihkan penyiram tanaman atau apa yang bermanfaat buat dirinya, membangun kesadaran dirinya dan bisa tidak terulang lagi pada keesokan hari. Ini namanya tipe-tipe manajer. Jadi posisi kontrol ini penting buat kita sebagai guru, Bapak Ibu semuanya, supaya kita tidak terjebak pada posisi penghukum. Kalau pada posisi penghukum, anak akan merasa tidak nyaman yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia dendam. Dulu saya waktu SMA, saya pernah dan beberapa teman saya terlambat. Kemudian saya suruh lari keliling lapangan 10 kali. Wah luar biasa tuh. Lapangannya panjang lagi, luas. Luas apa panjang kalau lapangan? Lapangannya luas Bu. Nah setelah itu kan kelihatannya puas ini gurunya gitu. Ah udah dihukum. Masuk kelas semuanya. Masuk kelas. Ternyata teman saya dendam dengan apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Pulang dari situ, waktu pulang bel pulang, ban gurunya itu dikempesin. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalami juga waktu SMA gitu ya. Ban gurunya, pentilnya diambil. Pentilnya dilepas, gurunya mau pulang. Ini kenapa motor saya kempes? Mau dikompak, pentilnya nggak ada. Ini akibat dari tipe-tipe penghukum. Ya dendam, muridnya dendam. Ada juga ngebotakin. Nah ini dia, juga viral nih di TV-TV ya. Wah ini anak saya kenapa cukuran kayak gini? Kenapa? Kan bapaknya tukang cukur. Kenapa cukuran anaknya kayak begini? Ini akhirnya juga menimbulkan rasa dendam. Dendam bukan hanya muridnya, tapi juga orang tuanya. Nah ini yang harus kita hindari. Bahwa pendidikan kita itu memerdekakan anak. Membangun kesadaran anak untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Itulah merdeka. Itulah disiplin. Merdeka dengan disiplin dalam KHD, Ki Hajar Dewantara, itu sama. Semua membangun dari dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang bisa dilakukan? Ada nih segitiga restitusi. Nah sebelum saya masuk ke segitiga restitusi, saya akan masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia di sini. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ternyata sama juga dengan kebutuhan dasar murid. Yang pertama adalah dia ingin survive. Dia bisa bertahan di situ. Biasanya kalau bisa bertahan, pikiran kita semua ini mungkin butuh makan, gitu ya. Karena orang kalau nggak makan nggak bisa bertahan. Makanya saya di sini menyediakan air biar Bapak Ibu semua bisa bertahan duduk di situ. Nanti saya bertahan dulu ya, saya mau minum. Ini kebutuhan saya sebagai manusia. Ya, harus bisa bertahan hidup. Bertahan itu makan, minum, apalagi pakaian, sandang pangan, papan, ya, ruangan yang sejuk, ya itu bertahan hidup. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu walaupun panas di sini masih bisa bertahan dulu ya. Sabar ya. Ya kalau nggak bisa bertahan minum dulu. Nah, tadi udah saya contohkan. Itu kebutuhan hidup kita semua. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Dia ingin bisa berkuasa. Ya.
punya power, punya pengaruh. Ini kebutuhan dasar yang kita nggak bisa nolak. Memang orang pengen punya pengaruh. Begitupun murid-murid kita pengen punya pengaruh kepada teman-temannya. Itu kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga, ingin mendapatkan love atau kasih sayang dan diterima. Ya, ini biasanya terjadi praktik-praktik bully, ya, bullying itu karena dia tidak diterima di komunitasnya, dia tidak diterima di kelompoknya. Terjadi praktik bullying itu disebabkan karena beragam hal. Yang pertama adalah karena memiliki kekurangan, ya, cacat dan sebagainya. Itu bisa kita praktik bullying. Dan itu tidak bisa jadi dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar dirinya dari teman-temannya. Apa itu? Mendapatkan kasih sayang dan penerimaan dari teman-temannya. Yang kedua, ada juga, tadi kan kekurangan, ada juga kelebihan. Ini orang terlalu cakep, terlalu ganteng, terlalu menarik, itu juga bisa kena bully. Ya. Dari mana? Dari teman-teman yang jelek gitu ya. Terlalu pinter juga sama gitu. Ini juga bisa mendapatkan bully. Dari siapa? Dari teman-temannya yang kurang pinter. Nah, jadi ini harus mendapatkan porsi, harus mendapatkan apresiasi dari guru supaya semua murid-murid kita mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat ada rasa kesenangan, ya, atau fun. Orang itu akan berbuat masalah biasanya karena dia nggak seneng di tempat itu. Jadi selalu membuat masalah. Ada aja masalah yang ditimbulkan, ya, karena dia merasa nggak nyaman, nggak tenang, nggak fun, ya, di tempat itu. Kebutuhannya tidak terpenuhi. Kenapa bisa nggak nyaman? Mungkin juga ada gurunya, nih guru kenapa sih cemberut aja? Coba ibu bapak, kalau bibirnya itu ke bawah, ya, walaupun kita nggak marah, kelihatannya nggak enak. Coba sekarang bibirnya ke atas semua, nggak kelihatan kan? Pakai masker. Maksud saya begini, ketika kita tampil di kelas atau bertemu dengan murid-murid kita, tampilkan senyuman kita atau sapa murid-murid kita dengan senyuman atau dengan apa sih ya yang menyenangkan dia. Apa kabar? Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Biasa kita punya yel-yel ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat selalu. Luar biasa. Yes, yes, yes. Jadi membangkitkan dia supaya senang belajar di kelas itu. Kalau mereka tidak senang belajar di kelas, kekhawatirannya adalah akan membuat masalah di kelas itu. Ya, jadi kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Dia ingin punya freedom atau kebebasan memilih, kebebasan mengerjakan tugas, kebebasan apalagi berkelompok dan sebagainya. Nah, ini dalam praktek kita belum belajar di sini, tapi kalau saatnya nanti kita praktek, ada namanya pembelajaran diferensiasi atau berdiferensiasi. Pembelajaran berdasarkan pertama adalah kesiapan anak. Kesiapan anak itu, ini anak pinter apa enggak, apa dia sedang, apa dia memang membutuhkan bantuan. Yang pertama berdasarkan kesiapan. Kemudian yang kedua berdasarkan minat. Ini anak minatnya kemana sih? Ke olahraga, ke hafalan, atau pada matematika dan ilmu-ilmu yang lain. Pada minat yang kedua. Dan yang ketiga itu pada gaya belajar atau profil belajar dia. Ya, profilnya apa sih? Oh, dia tuh lebih senang mendengar. Oh, berarti dia pakai audio. Nah, bacakan teks kepada dia. Atau dia senangnya visual. Nah, dia buat poster-poster yang bisa dilihat. Atau kinestetik, ya ajak bermain peran atau bermain kartu-kartu soal. Itu lebih akhirnya membuat kebebasan. Kebebasan itu artinya dia dapat pilihan belajar yang menyenangkan buat dia. Oh, saya pengennya baca. Oh, saya pengennya dengar. Oh, saya pengennya bergerak. Nanti ada di bab tersendiri ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, waktunya masih ada ya, sedikit lagi. Nah, kita akan coba ini dia. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan
akan tetapi dia juga cakap memerintahkan diri sendiri. Inilah merdeka. Apa maksudnya dari kalimat ini? Maksudnya adalah semua murid-murid kita di sekolah kita terutama, mereka melakukan sesuatu bukan karena perintah. Harusnya diapakan? Harusnya mereka bisa atau cakap memerintahkan diri sendiri. Ya, itu ada namanya motivasi intrinsik. Dibangun kesadaran dirinya agar mereka sadar, oh sekolah itu sebenarnya membuat orang jadi baik, membuat orang jadi pintar, membuat orang jadi bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu harus disadarkan terus-menerus oleh kita semua sebagai guru. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini ya kita akan masuk pada restitusi. Nah, ini restitusi. Jadi budaya positif itu yang pertama adalah tadi nilai-nilai kebajikan, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir kita akan bahas tentang restitusi. Beberapa hari yang lalu saya melihat Pak Ramdono dan Luar Siti beserta guru-guru yang lain melakukan upaya untuk bisa menyelesaikan perkelahian antar murid. Sederhana sebenarnya. Jadi ketika ada murid nuangin air ke bawah, begitu Pak ya? Kecipratan dari bawah. Airnya, wah tersinggung lah itu. Memang murid ini juga bermasalah juga. Tapi memang nggak bisa kesenggol dikit. Akhirnya naik ke atas, mukulin orang yang membuang air dari atas itu. Nah kemudian kita coba panggil ke kantor. Nah ada beberapa cara yang bisa dilakukan, tapi dalam kurikulum Merdeka Belajar ada 3 langkah yang memungkinkan kita untuk sesuai dengan kebutuhan murid. Supaya apa ini dilakukan? Agar mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi itu tidak kemudian membuat anak jadi rendah diri setelah kita berikan upaya penyelesaian, tapi membuat mereka memiliki karakter yang lebih kuat, yang lebih baik buat dia. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Ini dia. Ada ciri-ciri restitusi. Sebagai guru kita tidak boleh melakukan penghukuman yang mereka mungkin tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hukuman, menawarkan apa sih yang bisa dilakukan, bukan paksaan. Nah, dan lain sebagainya. Kita akan coba lebih jauh tentang segitiga restitusi ini dia. Saya akan bahas ada segitiga restitusi. Penting nih. Sudah. Ini dia. Segitiga restitusi. Ketika ada masalah ya, antara satu murid dengan murid yang lainnya, maka pastikan bahwa orang yang bermasalah itu atau yang memulai masalah tadi berhadapan dengan kita, kemudian kita pastikan kepada dia bahwa apa yang dilakukan oleh dirinya itu wajar. Wah, mesti kita akan ngomong itu. Masa sih Pak mukul orang wajar? Halo? Halo? Bu, responnya gimana Bu? Ini ada orang mukul temannya. Terus kita bilang, yang kamu lakukan itu wajar. Kira-kira sepakat nggak? Sepakat. Itu emosi. Iya, betul. Ini Pak Herman kelihatannya luar biasa nih. Betul Pak. Kita nggak boleh menyalahkan anak pada saat itu. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Pada saat emosi, kita bilang wajar kamu melakukan seperti itu. Kamu lagi emosi. Semua juga akan melakukan hal yang sama. Benar kan? Benar. Namanya lagi emosi. Kemudian yang kedua, yakinkan kepada dia bahwa semua kita ini nggak ada yang 100% benar. Pasti pernah melakukan kesalahan. Betul kan? Apalagi pas sampingan nih. Waduh. Ada orang salah, ada orang nggak salah. Didimin aja. Enggak ya Pak ya. Pokoknya ditegur. Tapi bukan kemudian menjatuhkan identitasnya. Oh kamu nih nggak bener. Bukan begitu. Tetapi dibenerin dulu.
Memang kalau dalam keadaan emosi semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Itu artinya di luar kesadaran dia. Ya. Bisa mencaci, bisa memukul, apalagi menghancurkan barang-barang. Ya, biasa nih. Misalnya nggak ketemu kunci, ya, ngelemparin barang yang lain. Itu nggak ada di sini, ya. Ada di dunia lain. Kemudian yang yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Nah, ini dia. Semua orang itu melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Misalnya, ini orang mukul nih kepada temannya, nggak mungkin mukul tuh nggak ada tujuan. Ya Pak, Ibu, pasti kamu punya tujuan kan? Iya Pak, saya marah Pak, saya nggak terima kayak begitu, saya pukul aja orangnya. Tanya dulu, pasti kamu punya tujuan kan? Ditanyakan. Nggak mungkin kamu mukul nggak ada tujuan. Iya jelas dong Pak, saya mukul ada tujuannya. Saya mau ngasih pelajaran buat teman saya ini. Kemudian ditanyakan, divalidasi kebutuhannya. Ada nggak cara yang lebih baik selain mukul? Bisa nggak? Ya, ditanyakan, divalidasi ya kebutuhannya. Jangan-jangan kamu ini kita sadari gitu, dia kan punya 5 kebutuhan dasar. Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan sesuatu dari kelas kita ini. Tadi kita sudah bahas kebutuhan dasar yang pertama survive, ya, bertahan hidup. Kemudian ada kesenangan. Oh mungkin kamu nggak senang. Apalagi tadi ada 5 kasih sayang. Nah yang keempatnya penguasaan, power. Dan yang terakhir kebebasan. Ini kita sadari gitu, divalidasi kamu nggak dapat kebebasan kali ya di sini ya, atau kamu nggak dapat keterimaan atau penghargaan dari teman-teman kamu. Divalidasi. Kalau benar jawabannya iya, berarti itu yang harus kita perbaiki. Ya, di kelas kita harus memperbaiki itu karena mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu kebutuhan yang paling pokok. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah melakukan hal seperti itu, kira-kira nih menurut keyakinan kamu ini benar apa salah? Tanyakan keyakinannya. Ya salah sih Pak. Gitu. Salahnya di mana? Berbenturan nggak dengan peraturan atau kesepakatan kelas kita? Iya Pak, apa sih yang kamu langgar dari kesepakatan kelas kita? Misalnya, iya kan di kelas kita harus saling menghargai Pak. Nah di situ, jadi kita gali keyakinan dia. Apa sih yang kamu lakukan itu? Apakah itu melanggar kesepakatan kelas kita? Oh iya Pak, memang. Tapi saya kan lagi emosi Pak. Iya udah. Ditanyakan kembali. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang bisa kamu lakukan? Ini manajer nih, ya. Tipe manajer begitu. Kalau tipe penghukum, karena kamu melakukan ini, maka kamu harus begini. Nah itu tipe penghukum. Ya. Tapi kalau tipe manajer, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya pertama saya minta maaf kali Pak ya. Ya minta maaf boleh silakan. Terus apa lagi? Kan bajunya robek. Misalnya dia berantem, robek baju temannya. Masa saya harus ngejahit Pak? Iya jahit lah, karena kan robek. Ya. Saya nggak bisa jahit Pak. Berikan pilihan-pilihan. Kamu mau bawa ke tukang jahit apa kamu jahit sendiri? Saya jahit sendiri Pak. Ya saya ajarin nanti cara ngejahitnya. Oh saya nggak bisa jahit Pak. Kalau gitu kamu bawa ke tukang jahit. Jadi diberikan pilihan-pilihan, ya, supaya mereka juga tidak merasa harga dirinya dijatuhkan, tapi malah justru membangun kekuatan baru. Karakternya lebih baik lagi. Oh saya nggak disalahkan. Oh saya pengen hubungannya lebih baik lagi. Oh saya pengen minta maaf. Oh saya juga nanti suasana di kelas pengen seperti dulu lagi. Itu karakter lebih baik daripada ketika kita menghukum anak-anak kita dengan hukuman-hukuman yang bisa jadi justru ini menjadi bukan efek jerat, tapi jadi dendam buat dia di masa yang akan datang. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, biasanya saya mau memberikan cerita sedikit. Efek dendam ini akan turun-temurun Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semua, Bu Noni, dulu waktu kecil sering disabet sama ibunya? Oh enggak. Luar biasa nih, ini manusia nggak normal. Atau pernah, ini Bu Is nih luar biasa.
pernah mecahin kaca, ya saudaranya pakai batu. Nah, kira-kira saya nanya saja, kira-kira Bu Is mendapatkan hukuman apa dari orang tuanya dulu? Biasanya nggak dikasih uang jajan, Pak. Nggak dikasih uang jajan. Nah, itu akan kebawa di memori kita ya. Benar Bapak Ibu. Saya pernah menyaksikan ada seorang anak yang dibanting oleh orang tuanya. Dibanting karena mencuri di supermarket. Dibanting sama orang tuanya karena mencuri barang di supermarket. Kemudian dia sekarang sudah dewasa, punya istri, punya anak. Anaknya dibanting juga sama dia. Itu kebawa di memorinya. Oh, dulu saya dibanting. Walaupun akhirnya timbul penyesalan. Kenapa melakukan hal itu? Ini bukan cerita saya ya, bukan. Ini cerita orang. Jangan, wah ini cerita sendiri enggak, saya enggak pernah begitu. Ya. Enggak terjadi itu, itu ilusi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di akhir desiminasi ini, saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu kesempatan untuk bertanya. Kira-kira dari materi yang disampaikan tadi, adakah yang perlu ditanyakan agar kita bisa melengkapi kekurangan-kekurangan kita di sekolah ini, dan juga ini jadi pengetahuan kita bersama agar nanti ke depan sekolah kita ketika kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan, kita sudah punya budaya positif. Jadi pendamping dari kurikulum Merdeka Belajar itu adalah budaya positif ini, agar pembelajaran yang berlangsung dengan baik, lancar, dan tujuannya tercapai. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya seputar masalah ini atau mungkin ada masalah yang lain. Silakan. Tolong mikrofonnya dikasih. Ya biar suaranya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Fahmi, ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan gitu ya, terutama tentang perihal peserta didik. Jadi bagaimana merubah sikap peserta didik yang bermasalah gitu, terutama mereka mungkin memiliki trauma masa kecil yang mungkin seperti yang Pak Fahmi tadi ceritakan, memiliki trauma masa kecil, ya di rumah mungkin sering dimarahi, akhirnya di kelas juga konsentrasi belajar kurang baik, lalu kepada teman juga kurang menyayangi teman, iseng dan sebagainya. Sudah diberikan nasihat tapi ya agak sulit, bagaimana? Terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain, sekalian saja. Dari saya, Pak. Ya, silakan Bu Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan satu pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sikap guru dalam menghadapi anak yang mempunyai masalah di sekolah. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Fahmi bahwa dalam menghadapi anak yang bermasalah ini jangan dengan menggunakan tipe menghukum, yaitu dengan tipe manajer kalau tidak salah ya. Kita menyampaikan beberapa pertanyaan kepada anak, kenapa kamu melakukan seperti ini, apa tujuan kamu, seperti itu pada anak, sehingga anak akan mengeluarkan inisiatifnya sendiri, jawabannya sendiri, bukan dari guru. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sikap seorang guru dalam menghadapi anak yang mempunyai masalah ini, sedangkan kita sudah melaksanakan tipe yang benar-benar menurut kita itu sudah baik gitu ya. Kita sudah tanyakan dengan baik-baik ya. Kemudian tidak ada perubahan dalam diri anak ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita sebagai guru
dalam menghadapi anak yang memiliki masalah seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Indri menanyakan tentang bagaimana merubah peserta didik yang bermasalah karena mungkin dia trauma masa lalu, kemudian di rumahnya juga tidak mendapatkan kasih sayang dan sebagainya. Ini terjadi di kelas. Biasanya Bapak Ibu, apa yang terjadi di rumah itu sama dengan yang terjadi di sekolah.